Momen pulang kampung. Halo teman-teman, kali ini kita sekeluarga mau berangkat ke Telomoyo. Ini suasana masih fajar banget ya teman-teman ya. Kita berangkat kebetulan jam 5 subuh kemarin, jadinya masih ngelihat sunset di perjalanan deh. Padahal niatnya mau ngeliat sunsetnya di Telomoyo. Ikutin kami terus ya. Ini nyampe sono udah terbit ya. Ini kita ngelihat Gunung Merbabu, sangat cerah banget ya pagi-pagi, langitnya jadinya dia kelihatan deh, dan siang sedikit pasti udah mendung. Jadi mari kita nikmati pemandangan sepanjang jalan menuju ke Telomoyo teman-teman.
Dan ini kita sudah mulai belok ke gang arah mau ke Telomoyo ya teman-teman. Dan di depan kita itu penampakan Gunung Telomoyo ya teman-teman ya, karena seperti yang tadi aku bilang cuaca pagi hari ini lagi cerah, jadi gunungnya terlihat sangat jelas ya teman-teman. Cantik apa enggak teman-teman? Ayo buat kalian yang belum kepikiran untuk liburan mau kemana, untuk yang tinggal di daerah Magelang bisa coba liburan ke Telomoyo ya teman-teman ya. Jalanan menuju Telomoyo ini lumayan kecil ya teman-teman ya, tapi untuk mobil papasan juga masih muat sih, cuma harus lebih ekstra hati-hati ya teman-teman ya. Soalnya seperti yang kalian lihat jalanannya nggak begitu luas dan kanan kirinya ini kebun-kebun warga ya teman-teman ya. Banyak orang nanam sayur. Nah ini aku papasan sama mobil. Jadi kalau mobil sama mobil bertemu itu kayaknya lumayan mepet sekali ya teman-teman ya. Just info untuk yang naik mobil ingin ke Telomoyo, itu mobilnya dititipkan di area parkiran dan harus nyewa jeep ya. Untuk harga jeepnya bervariasi, mungkin kalau libur lebaran seperti ini mungkin dia naik ya harganya teman-teman ya. Dan kondisi jalanannya tidak begitu rusak, cuma banyak juga yang bolong-bolong seperti ini teman-teman. Ini jalanannya berkelok-kelok tapi masih santuy dan bisa banget untuk dilewati ya teman-teman ya. Tidak begitu rusak banget. Ini aku melewati makam, nggak tahu makam apa tadi itu aku nggak baca ya teman-teman. Dan ini kita sudah sampai di gerbang Telomoyo ya teman-teman ya. Ini kita masuk, nanti nggak lama itu ada tiket karcisnya teman-teman ya. Tempat karcisnya di sini tertulis untuk per orang itu harganya 20.000 ya teman-teman. Tapi untuk anak-anak itu nggak dihitung, jadinya kita orang dewasa aja yang bayar. Aku dan suami kena 40.000. Dan menurut aku harga segini tuh masih worth it banget ya, masih terjangkau dengan kita yang mendapatkan view dan suasana yang sangat bagus banget di atas nanti. Harga 20.000 itu bener-bener worth it menurut aku ya teman-teman ya. naik motor sendiri sama mas ya Dan untuk yang naik mobil yang seperti aku bilang tadi ya, harusnya wajib seperti ini. Untuk mobil pribadi itu dilarang naik ke atas, soalnya jalanannya sangat sempit. Kalau papasan, kalau nggak pakai jeep itu susah ya teman-teman. Kalau supir jeep itu kan udah pengalaman banget, jadinya diwajibkan nyewa. Kecuali seperti kami ini naik motor, motor itu bisa sampai ke puncak.
Seperti yang kalian lihat ini, sepanjang perjalanan ke atas puncak itu, sebelah kanan dan kiri itu ditanami pohon pinus ya teman-teman ya. Ada juga pohon pakis dan jalanannya sangat curam. Ini berhubung musim hujan mungkin jadi banyak-banyak lumutnya ya teman-teman ya jalanannya. Jadi kalian yang naik motor juga wajib cek kondisi kendaraan terutama ban ya teman-teman ya. Ngeri kepleset soalnya. Dan ini kita jalannya di belakang mobil jeep ya teman-teman. Ini sedang membawa rombongan. Ini kita mau nyalip juga susah banget teman-teman. Harus nyari jalan yang datar dulu baru kita bisa nyalip motor. Dan ini kita sudah sampai di spot pertama ya teman-teman ya, yang seperti biasanya yang viral itu loh suka buat foto-foto. Dan biasanya di sini juga yang lautan awan itu, tapi kebetulan kabutnya belum datang ya teman-teman, jadi masih cerah ini. Nah itu di belakang kita sudah mulai datang kabutnya ya teman-teman ya. Dan ini spot dari atas ya teman-teman ya, dari warung itu lihat gunung merbabunya sudah mulai tertutup kabut tebal ya teman-teman ya. Kabut ini tuh bawa air udara ya, kayaknya maksud aku bawa uap air, jadi dingin banget kalau kena kulit kita teman-teman. Untuk menikmati pemandangan yang indah seperti ini bayar 20.000, menurut kalian worth it enggak teman-teman? Jadi benar kataku kan teman-teman, ini sangat worth it banget. Untuk harga 20.000 kita udah bisa menikmati keindahan alam yang seperti ini teman-teman ya. Kita bisa naik gunung menggunakan motor, nggak perlu jalan kaki lagi. Dan ini aku naik Telomoyo itu waktu hamin seminggu lebaran, karena kebetulan aku lagi nggak puasa teman-teman, jadinya aku pesen mie goreng di sini. Dan untuk harga jajanannya juga masih masuk akal ya teman-teman ya. Seporsi mie goreng ini 10.000 ya teman-teman. Mie kuah juga sama, tapi kalau pakai telur cuma 15.000, jadi nambah 5.000 teman-teman. Gimana menurut kalian, masih worth it kan? Untuk harga teh manis juga cuma 5.000. Harga aqua mineral itu juga 5.000 ya teman-teman ya, masih masuk akal banget. Para pedagangnya di sini juga sangat baik dan ramah ya teman-teman ya. Cuma untuk harga toilet ini di puncak, kita kalau mau pipis atau buang air di sini harganya Rp3.000 per orang ya, mungkin karena airnya susah ya teman-teman ya. Tapi kalau pas di dekat pintu masuk tadi pertama itu toiletnya gratis ya teman-teman. Dan ini penampakan pas aku turun ke bawah ya teman-teman. Seperti kalian lihat, kabut ini sangat tebal teman-teman. Dan rasanya itu kalau menyentuh kulit itu sangat dingin, yang seperti aku bilang itu kabutnya mengandung uap air.
meter ke atas terus kan. Kita turun terus. Lampunya full jam 7. Masih rame. Kan kabutnya mah dia keliling terus kena angin tuh. Ya mau turun loh. Kenapa emang? Ya udah dinginan kok. Bapak nggak kuat nih. Dis, nggak kelihatan Dis. Wih, anginnya. Paus, Pak. Banyak kabutnya. Kabutnya tebel. Jam berapa ini? Dingin banget. Ada kabutnya. Nih, sampai gelap banget. Campur. Oh iya, kabut. Sabat. Tangan bapak ya Allah. Siput. Ya Allah, jangan, tangan kamu dingin banget, Dis. Turun kita, guys. Wah. Masa mau turun kali? Nih, dalam kan. Kalau pas tadi jam-jam segitu ya, lihatnya. Jam segitu udah sama sekali. Anginnya. Dingin banget. Dingin banget. Wih, Pak. Aduh. Dingin banget. Sini sampai nggak ada orang, nggak bisa lihat apa-apa kok di sini. Iya, udah nggak bisa lihat apa-apa jam segini mah. Tadi bener-bener jelas. Dingin banget. Allahu Akbar.
dia pesepeda. Lihat. Rest area Aryo Sasongko. Di sini juga udah nggak bisa lihat apa-apa. Siapa? Alam. Sepeda. Lihat apa dia? Sepeda. Badannya kecil banget sih. Kalau orang miskin kan naik motor tuh. Masa? Oh, kabutnya udah hilang. Bannya kecil. Jam segini baru naik. Dan sekian ya keseruan kami Puji Hani Family mengunjungi Gunung Telomoyo. Dan aku sarankan kalau mau ke Telomoyo itu pagi-pagi ya teman-teman, subuh-subuh, jadi kita bisa ngelihat matahari terbit dari puncak Telomoyo. Dan sebelum kabut datang juga teman-teman, kalau siang dikit soalnya kabutnya suka datang, jadinya nanti kita tidak bisa melihat apa-apa deh. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah nonton videonya sampai akhir. Selamat berlibur lebaran, stay safe dan stay healthy. Bye-bye.